sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini meskipun dalam keadaan cuaca yang mendung, yang gerimis, hujan, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan rahmat, diberikan fadl sama Allah Subhanahu wa taala, hidayah sama Allah, sehingga Allah mampu memberikan gerakan di dalam batin kita sehingga kita mampu bergerak kaki kita, hati kita menuju mushola as-siqon guna menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan ta'ammul kajian rutin kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Jainuddin Ali Al-Marifari, di mana alhamdulillah malam hari ini kita akan meneruskan kajian mengenai bab masih di bab masalah fardhis sholatil maktubah, yakni bab menjelaskan tentang keutamaan atau keistimewaan sholat maktubah, di mana kemarin ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul menjaga sholat lima waktunya, dan ada pula kebalikannya, siksaan bagi orang-orang yang sengaja-sengaja atau malas dan meremehkan sholat lima waktu, di mana hadis kemarin dijelaskan ada 15 siksa yang akan didapatkan atau hukuman yang akan didapatkan oleh orang yang tahawun, sengaja-sengaja meremehkan sholat lima waktunya. Hubungan itu akan didapatkan baik di dunia maupun ketika ia mau sakaratul maut, maupun dikubur atau setelah dibangkitkan dari kubur atau mauqif. Kemarin ada 15, yang di dunia itu ada 5 yang didapatkan oleh orang yang meremehkan sholat sebelum meninggal atau sakaratul maut, mendapatkan hukuman 3, dikubur juga 3, dan di mauqif juga 3 hukuman. Sekarang kita akan meneruskan lanjutannya warwiyah. Warwiyah. Riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat suci atau di dalam suatu riwayat hadis Nabi, di situ ada keterangan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, utawi riwayat fa innahu ya'ti yaumal qiyamati al-hadis. Fa innahu mongko sak temene wong kang rajul atau wong kang tahawun anis sholat
orang yang meremehkan sholat atau meninggalkan sholat 5 waktu, iku yati bakal teko apa wong kang ta'awun man ta'awan anis sholat yaumal kiamati ing dalem dinane kiamat. Wa ala wajhi lan iku tetep ing ngatasé wajahe man ta'awun anis sholat. Salah satu ashkurin utawi telu piro-piro lari. Salah satu ashkurin utawi telu piro-piro lari. Orang yang meremehkan sholat besok di hari kiamat di alam mauqif akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya terus dikirim ke lapangan, yakni mauqif, bumi atau bumi yang kosong, dikirim ke semuanya itu, dan di atas atau di wajahnya orang-orang yang tahawun atau meremehkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat 5 waktu ataupun sampai keluar waktunya dengan tanpa udzur, di mukanya akan dituliskan beberapa baris. Ada 3 baris tulisan. Tulisan yang pertama, di situ dijelaskan maktubatun kang den tulis apa salah satu astu. Fisatril awali iku fisatril awali ing dalem satar atau baris larik kang pertama. Ditulis apa? Ya mudayyi'a haqqillah. Tulisan ya mudayyi'a haqqillah. Maknane he wong kang nyiak-nyiakno hake Allah. He wong kang nyiak-nyiakno hake Allah. Ada tulisan di wajahnya itu tepat iki wong baris, kalau baris tulisan. Wong sing nyiak-nyiakno sholat. Di barisan pertama itu ada tulisan ya mudayyi'a haqqillah. Wong sing meremehkan, menyepelekan kewajiban Allah, haknya Allah, yakni sholat 5 waktu. Ketika dikumpulkan di mauqif, semuanya akan kelihatan siapa itu orang yang baik, orang yang jelek, itu kelihatan semuanya. Termasuk orang yang meremehkan sholat, meninggalkan sholat, itu ada tandanya, yakni ada tulisan. Yang pertama adalah tulisannya ya mudayyi'a haqqillah, bukan menyia-nyiakan haknya Allah atau kewajiban Allah. Wasatrusani utawi barisan kang nomor 2, larik sing nomor 2 iku ya maksuson. Wonten tulisane iku ya maksuson bi ghadabillah. Iku ya maksuson bi ghadabillah, tulisan ya maksuson bi ghadabillah. Ya maksuson he wong kang den khususno bi ghadabillahi lawan murkane Allah Ta'ala. Ini orang yang khusus terkena murka Allah. Ada tulisan di dalam buah iki wong sing diadab atau dimurkai kali Allah. Itu tulisan yang pertama. Yang kedua, di barisan ketiga, wasatrus salis utawi baris atau larik
Kang nomor 3 iku donya haqqallah karena donya fid dunya haqqallah. Bayasil yauma anta mir rahmatillah. Iki tulisannya ora jauh. Bodoh tangga tulisan. Tapi ora jauh tulisan. Lan yang kedua. Sing pertama dek. Iki pada jauh. Jadi untuk tulisannya donya akan nyiak-nyiakno ing sira sapa Allah menyia-nyiakan kamu karena doyakna kaya oleh nyiak-nyiakno sapa sira fid dunya ing dalem dunya haqqallahi ing haqqe Allah. Sebagaimana kamu menyia-nyiakan haknya Allah ketika kamu hidup di dunia. Itu tulisannya. Wonten malih bayasil yauma anta berrahmati. Bayasi mongko sebabe putus asa sira. Bayasi mongko putus asa sira. Al yauma ing dalem iki dina anta tegese sira putus asa lir rahmatillahi saking rahmati Allah Ta'ala. Maka putus asalah kamu pada hari ini dari rahmat Allah. Tidak ada pertolongan dari Allah karena dia pasti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu tulisannya apakah izin apa diwiri ketika mulai zaman dahulu Nabi Adam dikumpulkan di mungkin mahsyar. Di situ ada tanda-tandanya mana orang baik, mana orang buruk, mana yang menyia-nyiakan sholat, tidak pernah sholat. Ada tanda baris atau 3 baris tulisan seperti itu. Permukaan, ngerti kan? Ya apa sih kan? Isi semua akan dibuka besok di alam maut. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Malah di dunia bisa kita tutupi, tapi kalau sudah di akhirat semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata akan bisa melihat kebenaran, telinga juga akan bisa melihat kebenaran, mana yang benar, mana yang salah di alam mahsyar nanti. Itu hadis. Di dalam hadis atau riwayat ada keterangan seperti itu. Di dalam riwayat yang lain waruya dan riwayataken apa fi jahannam, apa anna fi jahannam. Hadis anna fi jahannam sakmene iku tetep ing dalem neraka jahanam. Wadiyan utawi jurang. Yukalu kang den ucapaken lagu maring jurang iku wae. Lam-lamu apa lam-lamu jurang lam. Di neraka jahanam itu ada jurang yang dinamakan lam-lam. Di neraka jahanam itu akan dihuni oleh orang-orang yang tidak pernah sholat, yang meremehkan sholat, meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, akan dimasukkan di neraka jahanam. Dan di situ ada jurang yang namanya lam-lam. Dan di dalam jurang itu ada isinya. Fihi kang iku tetap ing dalam wadi atau jurang di bawah atau lam-lam. Hayatun utawi piro-piro ulo, banyak ular di situ. Masya Allah. Kullu hayatin utawi saben-saben ulo
iku bisa senirata batil bahiri lawan koyok ngumpamani gedene gulune unta. Gedene sak gulune unta. Gulune unta tapi sama gede gede. Saat ini lo nakoda. Kalau sebenarnya suku ini anaconda. Ulo isamonda. Tuluha utawi dawane ulo niku wae. Tuluha utawi dawane ulo. Iku masih rotu syahri pelakon saulan. Dawane niku saulan. Jakare saking dawane kawarke atau wow. Cara melaku perjalanan satu bulan sampai mulai dasi sampai ekor 1 bulan. Talsau kan untal, kan untuk ulo kan untuk talsau kan untuk apa ulo niku wau tarika sholati ing wong kang ninggal sholat ditutupi. Bayula bayangli mongko umek apa samuha racune ulo niku wau fi jasadihi fi jismihi ing dalem awake wong niku wau fi jismihi ing dalem awake tarikus sholat wong kang tinggal sholat apa dihitung biaya terus racune itu dihitung terus sampai racunnya itu membakar jasadnya atau badannya orang yang meninggalkan sholat. Itu semuanya selama sab'ina sanatan, sab'ina ing dalam 70 apa sanatan tahun itu 70 tahun. Sowe 70 tahun. 70 tahun saumur. Sumaya tahara mongko nuli rontok apa lahmu daginge wong kang ninggal sholat. Jadi ditumpi terus suwe-suwe rontok daging. Itu semuanya selama 70 tahun itu rontok balik rontok balik sampai 70 tahun sampai 70 tahun. Sekali cokot dihitung langsung rontok itu racunnya menyebar ke badannya langsung dagingnya rontok terus sampai 70 tahun. Waruya dan riwayataken aidon alimane apa anak imro'atan. Niki wonten cerita malih hadis anak imro'atan sak temene wong wadon min Bani Israil kang saking Bani Israil iku jahat teko sapa imro'ah wong wadon Bani Israil iku au ila Musa alaihi salam maring Nabi Musa alaihi salam. Ada seorang wanita dari Bani Israil yang datang kepada Nabi Musa arep wadul permasalahan faqalat mongko ngucap sapa imro'ah niku terkene Nabi Musa ya Nabi Allah ing pengucap ya Nabi Allah ya Nabi Allah ya Nabi Allah annabtu nglakoni dosa sapa ingsun dan ing dosa adiman kang gedhe. Wahai Nabi Allah aku
wis nglakoni dosa gedhe. Tapi waktu tu lan tetapine tobat sapa ingsun ilallahi ta'ala malik Allah ta'ala. Tapi aku wis tobat jare wong itu. Pana'u mongko dongakno sira ya Musa Allah ing Allah ayyafira ing yen ngapura sapa Allah limaring ingsun dan bi ing dosa ingsun. Maka dari itu wahai Nabi Allah, doakan saya kepada Allah akan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Wa yatubu lan tobat nampa tobat sapa Allah alaiya ing atase ingsun dan menerima tobat saya. Setelah wanita itu menyebutkan permasalahannya, faqala laha Musa, faqala mongko ngucaplah maring imro'an itu wadon sapa Musa Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada perempuan itu, wa ma dambuka, wa ma utawi apa iku dambuka dosa sira, wa ma utawi apa iku dambuki, iku dambuki dosa sira. Apa dosamu itu? Apa yang pernah kamu lakukan? Kok katanya pernah melakukan dosa yang sangat besar, itu dosa apa? Qala ucap sapa imro'ah, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, Nabi Musa, zina itu zina sapa ingsun, wa waladu lan nglahiraken sapa ingsun waladan ing anak, wa qatal bulan materi sapa ingsun imro'ah ing anak ing dua. Jadi saya itu pernah zina dan pernah punya anak, dari hasil zina itu kemudian lahir saya Faqala Musa, faqala mengkodahu sapa Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ukhruji ya fajirah li alla tanzil narun minas sama fatahrikuna bisuklika. Nabi Musa berkata kepada perempuan itu, ukhruji metu sira wadon, ukhruji metu sira wadon ya fajirah, wong wadon kang macet, li alla tanzil drapun ora tumurun apa narun geni neraka minas samai saking langit, batu rikona mongko sebabe ngopo apa geni teko langit iku wae besok nikah kelawan sebab keelekan besok niki kelawan sebab keelekan sira atau dosa sira. Dikongkon metu, keluar saja dari desa ini. Karena diterima tobat. Kalau timbangan itu dihukum diadab langsung oleh Allah, didatangkan api dari neraka untuk membakar kampung ini. Nanti kan berhukum gara-gara awakmu ngelakoni dosa sesuatu wae kok kampung ini. Diusir wae Nabi Musa diusir. Soalnya zaman biyen itu oleh kampung ngelakoni dosa itu langsung diadab. Umat-umat Nabi biyen itu ngelakoni dosa siksane langsung tumurun. Langsung disiksa oleh pangeran nanggung diadab langsung. Maka Nabi Musa wedi dikongkon diadab. Insyaallah. Alhamdulillah awak dhewe iki dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat nglakoni dosa langsung diadab. Masuk keistimewaannya umat Nabi Muhammad.
bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu itu ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Sadurunge dilarang wonten bumi iki dan alam arwah itu operator awake para nabi itu operator alam arwah. Kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi gak ono sing dikabulkan oleh pengeran. Gak ada satu nabi pun gak ada kecuali Nabi Isa. Ya, Nabi Isa bikin wis akhir kiamat. Hari kiamat itu kan datang ke dunia ini, mungkin lagi turun lagi ke bumi untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu umat dan alhamdulillah ditakdir pada Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling Abdul makhluk, paling utama dari makhluk semuanya sealam semesta ini itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih utama bukan dari manusia saja, semua makhluknya Allah, bahkan malaikat juga kalah mulia, kalah utama sama Nabi kita. Arsnya Allah aja kalah mulia, lebih utama Nabi. Karena dari keutamaannya, keunggulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So ini harus kita syukuri. Jadi nikmat yang paling wajib utama kita syukuri adalah dua: nikmat Islam, nikmat dari umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wonten hadits nikmat syukur niki. Dan Al-Quran tenggene hadis itu wonten sahabat itu selalu berdoa di malam hari itu, doa tawaffani muslimah, ya ij'alni minal muslimin waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawaffani muslimin wa tawaffani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa ngomong sahabat kepingin hati dalam keadaan Islam dan dalam keadaan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan doanya Nabi Yusuf dan Al-Quran Nabi Yusuf itu Nabi yang paling ganteng, ya. Saking gantengnya sampai orang wedok zaman itu kepincut. Kenapa orang mau kenal Quran ini? Ayat itu, ayat itu. Mahasalillahi ma'adaba syaramikum falamma ra'inahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma'adaba syaramikum. Ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, maka perempuan-perempuan zaman itu waktu ngocek-ngocek itu tutup kulitnya sih dikocek, kulitnya tangan juga ikut kekoncek. Saking gantengnya Nabi Yusuf, ganteng soge kan dari Perdana Menteri bendahara kerajaan Mesir diaken
sapa ae wis kadung wis digawe kadung itu ae wis kadung mesti kalah duwe. Nopo malih sampai orang duwe kekayaan banyak sekali. Tapi ngoten niku bentengi Nabi Yusuf niku jaluke nopo? Yaitu Al-Qur'an tawaffani muslimah wa alhiqni bis ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan madara temukan besok di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan pertama orang-orang soleh. Wa alhiqni bis syukur atas nikmat Islam, jadi orang Islam, dan juga syukur mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan orang-orang soleh. Mahabbatul lis-sholihin, mahabbah cinta kepada orang-orang soleh itu harus kita tanamkan. Cinta mahabbatul Nabi, maksud cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatus sholihin, seneng kan dene wong kang saleh. Iku tingkatan paling rendah, seneng namanya wong saleh itu tingkatan paling rendah. Minim itu menjadi orang saleh. Dan Al-Qur'an kan minan nabiyina wasyuhada'i wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Tingkatan paling syukur adalah para nabi, siddiqin, syuhada, kemudian sholihin. Orang yang soleh itu al-qaim bihukukina wa hukukil ibad, itu orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang menegakkan haknya Allah dan hak hambanya Allah. Istilahnya soleh dalam segi spiritual maupun sosial juga. Itu orang soleh. Sulit jadi orang soleh. Ya. Dan dua anak soleh gampang. Sekarang dijeneng ya soleh. Terus dua anak. Dia anak soleh gampang, karena jenenge soleh. Mungkin gampang kan ya. Dia anak soleh itu gampang. Karena jenenge soleh. Maka itu harus kita tanamkan, apalagi dalam masa bulan-bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling itu ada mahabbah cinta di dalam mencintai orang-orang yang soleh. Dengan kita cinta kepada orang-orang soleh, dengan mudah-mudahan harapan kita menjadi orang soleh. Cinta di sini minim. Karena untuk cerita itu dan dari kita nawatinya. Kemudian cerita itu dan dari kita nawatir. Gara-gara cinta akhirnya tiang itu boleh situ ngomong ini diletuk ngerokok gara-gara seni. Gara-gara seni. Ngomong diletuk ngerokok. Kali malaikat Jibril itu masalah apa? Ditakoni kali malaikat sebagai makhluk ini mungkar dan nakir. Awakmu seneng wong soleh apa enggak? Ulama apa enggak? Enggak seneng aku kiai. Tapi aku seneng kalau wong sing seneng namanya wong soleh. Jadi dia gak seneng ulama, tapi seneng namanya wong sing seneng nanggone wong sing soleh. Akhirnya berkat senengnya nanggone wong kan
sing seneng nang soleh niku dibebasno kuwi gara-gara itu. Makanya hadis Kanjeng Nabi ketika Nabi khutbah itu kan dengan sahabat sing takbir. Mata saat ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang ya Rasulullah? Kapan waktunya? Terus ditanya sama Nabi, ada. Terus persiapanmu itu apa? Dan mempersiapkan hari kiamat. Terus sahabat itu aku gak ada persiapan apa-apa. Sholat ya wis itu pas bandel. Poso ya gak ada persiapan apa-apa kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasul. Akhirnya tahu Kanjeng Nabi al-farqu ma'ana ahad. Seorang itu akan bersama orang yang dicintainya bisa menolong dari siksa di hari kiamat. Terusane pundi wae. Fakharajat cerita. Fakharajat mongko metu sapa wong wedok iku wau min indi saking sandinge Nabi Musa. Mung kasiratal qalbi hale wong wadon kang pecah hati nelongso diusir ke kampung iku wau kali Nabi Musa nelongso hati padahal wis tobat. Delok kejadian kaya ngoten fakharaja panazala mongko mudhun sapa Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril mudhun teko langit dikongkon pangeran. Wa qala ya Musa, wa qala ngucap sapa Jibril ya Musa he Nabi Musa. Ar-Rabbu ta'ala utawi pangeran ta'ala khaliq kang maha luhur sapa Allah sapa roh iku yaqulu dawuh sapa Allah lakang maring sira. Malaikat Jibril turun di dunia ini menemui Nabi Musa. Ya Musa, ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Pesannya gini, 5 rodatta at-taibah ya Musa. 5 krono opo. Rodatani nolak sapa sira. Nolak sapa sira at-taibah ing wadon kang tobat ya Musa. Musa. Amma wajatta apa to ora nemu sira. Sarwan ing perkara kang paling elek min hati limbang saking at-taibah kelakuane wong wedok sing zina wau mateni anake bareng zina dipateni sisane. Karena apa kamu kok nggak mau menerima tobatnya perempuan yang mau tobat itu tadi, malah kamu usir dari kampung ini? Kenapa? Apa kamu nggak tahu ada dosa yang paling besar, yang paling jelek dari dosa yang dilakukan oleh perempuan itu? Ada dosa yang melebihi dosa yang dilakukan oleh perempuan itu. Qala Musa, ngucap sapa Nabi Musa ya Jibril, wa man syarrun minha, wa man utawi apa iku syarrun kang luwih elek minha tinimbang saking dosane wong wadon iku. Apa yang paling jelek, yang paling besar dari dosa yang dilakukan daripada dosa yang dilakukan oleh perempuan itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, qala dawuh, ucap sapa malaikat Jibril, man tarakas shalah, man
ing wong man utawi syarrun minha iku wong ya turukan ninggal sapa man as-sholata ing sholat amidan hale sengaja mutahan midan tur kami sengaja intara wis tutup cerita itu. Ada dosa yang paling besar daripada dosa wanita itu, yaitu dosa meninggalkan sholat secara sengaja karena gede. Padahal wanita zina materi anaknya itu jauh lebih kecil, kalau besar dosanya daripada orang yang meninggalkan sholat. Paling gede. Wa akhraja an riwayataken sapa Ahmad wa Muhibban lan Imam Ibnu Hibban riwayat hadis man hafadha ala sholat man utawi sapane wong iku hafadha jaga sapa man ala sholawati ing atase sholat 5 waktu iku kanat mongko ono apa sholawat lalu kedue man iku nuran dadi cahaya wa burhanan dadi petunjuk wa najatan lan dadi penyelamat yaumul kiamat dan dino kiamat. Siapa orang yang benar-benar menjaga sholat 5 waktunya, maka sholat itu akan menjadi cahaya, menjadi petunjuk dan penyelamat besok di hari kiamat. Tapi sebaliknya waman lam yuhafid tapi sapane wong iku lam yuhafid ora jogo sapa man alaiha ing atase salat lam yakun mongko ora ono ya Allah iku lalu tetep kedue man lam yuhafid niku apa nurun cahaya wala burhanun lan petunjuk ditutup walana jatuh dan orang penyelamat wakana lan ono opo yaumul kiamati wakana lan ono sopoman iku yaumul kiamati ing dalem dina kiamat ma'a korun serta korun wa fir'aun lan fir'aun wa haman lan haman wa Ubay ibnu Khalaf lan sertane Ubay bin orang yang tak menjaga sholatnya, yang tak melakukan sholat, meremehkan sholatnya, maka besok dia itu di hari kiamat tidak ada yang menuntunnya, tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk penyelamat yang bisa menyelamatkan dirinya besok di hari kiamat, dan dia akan digiring besertaan golongan Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi kalau golongan itu gerombolan itu digiringnya. Ubay bin Khalaf itu jangan Kanjeng Nabi. Munafik itu mateni Kanjeng Nabi. Tapi waktu perang Uhud ini mati di tangannya Kanjeng Nabi diri. Rasul munafikin termasuk pimpinannya munafik yang mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak bisa ketika Nabi mau pertama-tama itu Islam sebelum kuat kan sholat di depan Ka'bah kan mau dibunuh sama Ubay bin Khalaf dilempar batu kali ditutup kali akhirnya nggak ketok karena dan itu pas makanya turun ayat Al-Qur'an tentang umum
niku ketutup hati mereka, pendengaran mereka tertutup, penglihatannya mereka tertutup. Wajahnya min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa awsayna fa'ula yubsirun. Tapi mau membunuh Nabi, depannya, belakangnya, semuanya tertutup. Ada tembok di situ yang menghalangi penglihatan orang munafik itu. Ubay bin Khalaf mau membunuh Nabi pakai nopo batu besar. Aku sholat, ini kakek kok di sawano di Nabi di kakek kok. Makanya ayat itu wajah Nabi ini ayat itu dan nama rahasia itu sampai bocor. Jadi kakek kok ini ceritanya itu tas waktu Nabi mau dibunuh dilempar sama Ubay bin Khalaf. Bacaan Nabi ini ayat sabda di depannya ada sabda tembok. Jangan dari sabda kami kalau belakangnya juga ada tembok. Nabi ini sabda kamu sudah al-shainahu kalau enggak dibersih. Kenger akhirnya semaput kakek atau kakak. Insya Allah seperti ini. Terima kasih. Wajar bacaan dari ini. Semua buku, biasanya kan semua buku, semua buku, bacanya semua buku yang dia, jadi kayak sama ini kayak punya semua buku, ini sama kawan merasakan, merasakan, merasakan sejuta merasakan. Nyebut gambar lagi ya? Sang Salat asar itu terakhir. Salat asar terakhir. Iya, asar itu akhir waktu rontok apa? Kok saat akhir? Itu akhir. Perjalanan itu kena lampu merah. Seandainya tidak ada lampu merah, kira-kira ya masih tetap salat asarnya. Oh, salat asarnya. Karena macet, macet akhirnya salat asarnya. Salat di sana tidak bawa baju yang bersih. Tapi biasanya gimana gitu? Apa maksudnya itu? Ya, setiap pulang kerja memang ada kayak jadi kalau kita itu misalkan perjalanan di luar, ketika itu belum masuk waktu sholat misalkan, terus di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba sudah masuk waktu sholat dan mau melakukan sholat ya sulit karena di situ ya nggak ada tempat. Maka di dalam Islam itu kita itu disuruh melakukan sholat ya seadanya di situ, daripada sampai keluar waktunya nggak sholat di situ. Meskipun pakaian kita itu ya kotor, istilahnya itu ya hormat waktu lah sholatnya. Sholatnya itu dihormati waktu. Nah, hormat waktu, khawatir kalau tidak dilakukan nanti akan keluar waktunya itu tadi. Dan kalau keluar waktu ya nggak sholat ya termasuk nggak wudu, nggak termasuk wudu. Harus dilakukan ya misalkan kalau kasusnya sampai kan itu sudah masuk waktu gitu. Terus pulang akhirnya sampai di rumah sudah akhir waktu gitu. Hanya kalau kerja itu bukan kerja sendiri.
buruh lah istilahnya. Oke. Kalau kerjanya sendiri kan tidak pulang. Oh, oke. Karena jam kerja. Jam kerjanya sore, pulangnya sore. Kalau kerjanya sendiri kan bisa itu. Oke. Macet. Ya, kalau itu memang kerjaannya itu ya sore pulangnya. Ya kita sempatkan ya sholat di kantor apa besok nggak ada di kantor. Oh, sholat ke kantor betul ketemu aja. Iya kan, masalah itu sholatnya itu lebih mati waktu, khawatir nanti habis waktunya ya sholat seadanya. Sehingga kalau keluar waktu kita nggak bisa. Tidak termasuk orang yang ta'awun di sholat yang menyampaikan atau meremehkan sholat. Dengan kita sholat di menghadiri waktu, kalaupun sampai rumah, sampai kodok keluar waktunya ya kita nggak dosa. Karena kita nggak termasuk meremehkan sholat. Orang habis. Alhamdulillah. Assalamualaikum